Warga negara Indonesia korban tewas akibat penembakan oleh aparat di Malaysia bertambah 1 orang. Korban tewas terbaru sebelumnya dirawat karena kritis pasca penembakan. Ia pun menghembuskan nafas terakhir pada Selasa kemarin. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan bahwa WNI korban tewas akibat penembakan aparat di Malaysia bertambah jadi 2 orang. Terbaru, korban yang sebelumnya dalam kondisi kritis menghembuskan nafas terakhir pada Selasa di Rumah Sakit Idris Shah, Serdang, Malaysia. Kemenlu menyebut, sebelum tewas, korban sempat menjalani operasi pengangkatan ginjal karena terkena peluru. Namun kondisi korban terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Kabar tewasnya korban kian menyedihkan karena hingga saat ini identitas korban belum diketahui. Korban tidak memiliki identitas apapun dan rekan-rekan WNI lainnya yang dirawat juga tidak mengenali detail tentang korban. Meski begitu, pihak KBRI Kuala Lumpur terus berupaya melakukan identifikasi korban melalui rekam biometrik. Di sisi lain, 1 WNI lainnya inisial MH yang sebelumnya dalam kondisi kritis kini telah stabil usai menjalani operasi. MH juga telah dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dengan demikian, dari 5 WNI yang terlibat dalam insiden penembakan 24 Januari lalu, 2 diantaranya tewas, kemudian 2 orang sudah sembuh, dan 1 lagi dalam kondisi stabil. Sementara itu, sebelumnya pada 1 Februari, Malaysia juga menangkap 1 WNI berkaitan dengan insiden penembakan ini. KBRI Kuala Lumpur pun telah mengirimkan nota diplomatik untuk meminta penjelasan serta akses konsuler bagi WNI yang ditangkap tersebut. Untuk lebih jelasnya terkait meninggalnya warga negara Indonesia menjadi korban penembakan aparat Malaysia, kita berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono. Selamat sore Pak Hermono. Selamat sore Mas Vincent. Baik, kami sebelumnya mengucapkan turut berduka cita atas korban penembakan aparat Malaysia ini Pak Hermono. Nah, sebenarnya saat ini kondisi korban sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia seperti apa Pak? Apakah memang cukup kritis? Kira-kira terluka di bagian mana? Jadi dia terluka di bagian pinggang dan peluru mengenai salah satu ginjalnya sehingga harus diangkat, dan sejak operasi pengangkatan satu ginjal tersebut yang bersangkutan memang mengalami kritis dan selalu ada di ICU, dan upaya penolong yang bersangkutan ternyata tidak berhasil, dan kemarin sore pihak rumah sakit menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia. Baik, tapi sebelum korban meninggal dunia, apakah pihak kedubes kita di sana Pak ataupun dari jajaran terkait sempat berbincang dengan korban? Apakah atau tidak sempat Pak? Tidak sempat. Kita sempat menemui 3 yang ada di rumah sakit Serda, tetapi yang bersangkutan memang sudah tidak sadarkan diri sehingga kami tidak dapat berkomunikasi. Sementara 2 orang yang ada di rumah sakit yang sama yang juga sekarang ini sudah keluar dari rumah sakit menyatakan tidak mengenal yang bersangkutan karena hanya bertemu sebelum kapal tersebut berangkat. Baik, artinya korban yang meninggal dunia ini belum diketahui identitasnya ya Pak ya? Belum, kita masih terus mencari identitas melalui face recognition, pengenalan wajah, dan biometrik. Sementara ini kami mendapatkan data yang masih perlu dikonfirmasi, yaitu seorang laki-laki berusia sekitar 38 tahun, kemungkinan berasal dari Sumatera Utara. Untuk itu kami mohon apabila ada sanak keluarga yang merasa anggota keluarganya menjadi salah satu penumpang kapal tersebut, mohon dapat menghubungi KBRI sehingga kami dapat mencocokkan apakah betul data-data yang kita miliki mengenai korban yang meninggal ini sesuai dengan anggota keluarganya yang dicari. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan feedback apapun dari keluarga yang meninggal tersebut. Baik, kalau untuk ciri-ciri fisiknya mungkin bisa disampaikan juga Pak, sehingga mungkin kami melalui berita Satu Sore ini bisa mengabarkan kepada warga yang mungkin merasa kehilangan anggota keluarganya Pak. Ya, usia laki-laki usia 38
8 tahun. Sepertinya kalau menurut pihak rumah sakit ini non-muslim, kulit hitam gitu, rambut agak panjang, muka lonjong begitu. Memang pengenalan dari wajah jenazah agak sulit, oleh sebab itu kami mencoba mencari data biometrik. Tapi ya ada kemiripan sekitar 70%, mudah-mudahan ini yang cocok gitu. Dan kami sudah meminta teman di BP3MI Medan untuk menghubungi alamat yang ada di biometrik yang kami miliki, apakah itu betul atau tidak. Baik, tapi sampai saat ini belum ada respon ya Pak dari keluarga, dari dugaan keluarga korban ini? Belum ada. Oleh sebab itu kami menghimbau apabila ada keluarga yang merasa kehilangan dan keluarganya itu menjadi salah satu penumpang, maka dapat menghubungi KBRI. Baik, untuk warga negara Indonesia lainnya Pak yang juga menjadi korban yang kondisinya sudah mulai membaik, sebenarnya apa keterangan yang bisa didapatkan dari mereka bahkan sehingga tidak saling kenal satu sama lain ketika berada di tempat penembakan itu Pak? Jadi mereka ini dikumpulkan oleh seseorang untuk diberangkatkan atau pulang ke tujuan ke Riau, dan mereka memang berasal dari berbagai daerah dan jumlahnya mungkin sekitar 15 orang begitu. Tapi dari pengakuan yang selamat, mereka memang sama sekali tidak saling mengenal, kecuali mereka yang berasal dari satu daerah yang sama, yaitu 2 orang yang kena tembak, tetapi sekarang sudah keluar dari rumah sakit, itu memang berasal dari daerah yang sama dengan penumpang yang meninggal lebih dulu, yaitu saudara Basri. Ini mereka dari saling mengenal, tapi yang lain-lain memang mereka mengatakan tidak tahu sama sekali. Jadi ini agak sulit, dan bahkan yang satu yang kena tembak tetapi kondisinya sudah stabil dan sangat membaik, itu dari daerah Aceh. Jadi memang ini asal daerahnya sangat bervariasi, Mas Yusen. Baik, lantas kalau untuk proses penyelidikan dan juga proses hukum dari penembakan WNI kita di sana Pak, sudah sejauh apa Pak Hermono? Sampai saat ini pihak kepolisian Malaysia masih melakukan pemeriksaan intensif kepada awak dari APMM, ada 14 orang, tetapi yang diperiksa intensif ada 6 orang. Selain itu, pihak APMM sendiri secara internal juga melakukan pemeriksaan kepada anggotanya. Sementara itu, sebagaimana tadi diberitakan, 1 orang yang ditangkap belakangan juga sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, dan kami sudah meminta akses ke konsuleran, tetapi telah dijawab bahwa untuk sementara ini akses ke konsuleran belum dapat diberikan, mengingat yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan intensif oleh pihak berwajib di Malaysia. Baik, artinya untuk warga negara Indonesia yang masih mendapatkan perawatan di sana belum bisa kembali ke Indonesia ya Pak. Dan kira-kira seperti apa proses berikutnya yang harus dilakukan oleh pejabat kita yang ada di sana untuk memperjuangkan hak-hak dari WNI kita? Jadi semuanya masih harus menunggu proses pemberkasan pemeriksaan ataupun penyelidikan sampai selesai. Dan dari update terakhir memang masih diperlukan keterangan-keterangan dari warga kita yang selamat. Paling tidak ada 3 orang yang sudah dapat dimintai keterangan. Tetapi polisi menyatakan bahwa kemungkinan minggu depan berkas penyelidikan baru dapat diselesaikan, dan kami masih menunggu seperti apa, pasal-pasal apa yang dikenakan kepada siapa. Ini masih belum ada informasi lebih lengkap, tetapi otoritas Malaysia telah menjanjikan, bahkan Perdana Menteri Malaysia pun telah menjanjikan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan secara transparan dan menyeluruh, serta KBRI akan terus diupdate mengenai hasil perkembangan dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Malaysia. Baik, tapi untuk aparat kepolisian kita yang berada di sana, apakah juga sudah sempat mempertanyakan sebenarnya seperti apa sih kronologi dari warga kita yang terkena tembakan di sana ketika memulangkan ke Riau ini? Apakah memang jalurnya secara ilegal seperti itu sehingga hal ini terjadi, Pak Hermono?
Ya, kalau jalurnya memang secara ilegal karena itu kan tidak melalui pintu imigrasi. Dan kemarin Menteri Dalam Negeri Malaysia telah memberikan keterangan pers mengenai hasil pemeriksaan sementara, ya ini masih sementara, bahwa kapal tersebut terpaksa ditembak karena melarikan diri. Sebetulnya kalau menurut Menteri Dalam Negeri Malaysia, sasaran tembakan adalah mesin dari kapal agar mereka tidak melarikan diri, tetapi justru yang mengenai adalah penumpang yang ada di kapal tersebut. Nah ini tapi masih sifatnya masih sementara dan tentu kita harus memberikan kesempatan kepada penyidik di Malaysia untuk menyelesaikan penyidikannya secara tuntas. Dari situ baru kita tahu kronologisnya seperti apa, karena kita juga sudah mengirimkan nota resmi untuk mendapatkan keterangan mengenai kronologis, mengenai barang bukti yang ditemukan di kapal tersebut dan lain-lain, tetapi hingga saat ini belum ada jawaban dari pihak kepolisian. Dan saya kira sesuai janji dari pihak kepolisian Malaysia, minggu depan kita akan mendapatkan situasi ataupun kronologis yang lebih lengkap mengenai apa sesungguhnya yang terjadi dengan penembakan tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Bapak Hermono, sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu, Pak Hermono. Terima kasih, Mas Gusar. Selamat sore.